Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini kami berada di Jeddah dan insyaallah masih bersama dengan kami Ustadz Zuhair, dan insyaallah beliau akan memperkenalkan di mana kita berada saat ini. Ya, tentu Jeddah ini termasuk juga destinasi yang sangat luar biasa yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, termasuk juga jamaah-jamaah umroh dan haji ketika datang ke tanah suci. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Kita menyaksikan sunset yang luar biasa ini. Sekarang kita berada di mana ini, Ustaz? Kita sekarang lagi berada di Jeddah, di salah satu sisinya yang langsung menghadap ke Laut Merah. Ya. Dan Jeddah ini merupakan kota terbesar kedua di Arab Saudi setelah kota Riyadh. Ini merupakan kota terbesar di provinsi Mekah. Dan kemudian tempat kita sekarang berada ini letaknya adalah Kornes, di bahasa lokalnya sini namanya Kornes. Atau dia sebenarnya pantai yang langsung atau apa ya namanya, waterfront gitu ya. Jadi dia langsung bisa kita menghadap ke tepian laut. Dan kita sekarang tepatnya berada di Kornes bagian Masjid Ana nih, dekat dengan Masjid Ana. Kemudian kalau dari sini kita juga bisa lihat itu adalah air mancur tertinggi di dunia. Jamaah sekalian, bisa diperhatikan air mancur tertinggi di dunia. Namanya itu air mancur King Fahd Fountain kalau di bahasa Inggris, atau Nafurah Malik Fahd kalau di bahasa Arab. Jadi itu air mancur tertinggi di dunia. Apakah mungkin dari penamaannya ketika Raja Fahd yang atau namanya saja? Namanya saja. Dan biasa kalau di sini tempat-tempat yang ikonik dinamai dengan nama-nama raja. Raja mereka. Baik, untuk Jeddah sendiri, Ustaz, apakah ada penamaan khusus kenapa dikatakan Jeddah kota ini? Oh iya, Jeddah ini dinamakan Jeddah, ada yang bilang Jeddah, ada yang bilang Jeddah, ada yang bilang Jeddah juga. Ini adalah akar katanya dari kata Jeddah itu. Yang artinya adalah nenek. Artinya adalah nenek. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa nenek kita yang pertama, Ibunda Hawa, beliau dimakamkan di kota ini. Kota Jeddah. Apakah nanti kita akan ke sana, Ustaz? Nanti kita lihat ya. Nanti aja, Kita lihat. Silakan ditunggu. Iya, jangan ditunggu saja. Baik, tadi Ustaz menyinggung tentang Laut Merah. Laut Merah sendiri, apakah ada kisah yang bisa kita ambil di Laut Merah? Kalau Laut Merah sendiri paling terkenal tentunya ketika kita membicarakan tentang kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa melintasi Laut Merah ketika menghindari kejaran Fir'aun saat itu. Tapi letak penyeberangannya bukan di dekat sini. Dia Laut Merah, cuma dia di ujung yang paling utara. Ujung yang paling utara, disitulah letak di mana kisah yang sering kita dengar mengenai Nabi Musa yang menyeberangi lautan dan kemudian dikejar Fir'aun, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kepada Nabi Musa untuk membelah lautan tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup laut tersebut dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Jadi di salah satu sisi laut ini, walaupun kalau dari kita mungkin agak jauh dari sini sekitar ratusan kilo, bahkan mungkin lebih dari 1000 km dia di arah utara dan dekat dengan Mesir seperti itu. Baik, Ustaz, kembali masjid sebelah sana yang kita tadi tunjukkan, apakah ada hal yang bisa diambil atau itu sejarah? Kalau secara sejarah di sini hanya jadi tempat ini di sore hari, apalagi di akhir pekan, biasanya menghabiskan waktu warga setempat mungkin ya menikmati akhir pekan mungkin juga. Betul. Untuk jamaah kita sendiri dari Indonesia, apakah ada juga tur ke sini? Jamaah Indonesia. Jadi di musim haji 1444 lalu, alhamdulillah kalau dari BCM Arab Saudi, Pimpinan Jemaah Muhammadiyah Arab Saudi juga membuka program untuk kunjungan ke sini. Paket kunjungannya selain ke Laut Merah, ada dia ke makam yang dikatakan sebagai makam Ibunda Hawa. Walaupun perlu kita sampaikan bahwa riwayat yang mengatakan seperti itu tidak ada yang berdasar dari hadis Nabi, hanya kemudian banyak dikatakan seperti itu. Hanya mungkin biasanya perkataan masyarakat setempat. Kemudian ada namanya Masjid Qisos. Masjid Qisos nanti insya Allah kita bahas ketika kita sampai di sana. Kemudian Al-Balad atau dia Kornes juga, dia semacam tempat di tepi Laut Merah, tapi dia kota tua. Kemudian di sana kita biasanya kalau para jemaah haji belanja. Biasanya kalau sebelum kan habis ibadah haji itu kan, ada waktu luang. Kemudian para jemaah haji biasanya belanja. Jadi ya baik, jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita
kita berada di tepian Laut Merah ini, di Kornes ini. Semoga dengan tadi penjelasan dari Ustaz Zuhair bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita bahwa jamaah Indonesia yang datang ke sini itu dibuka untuk tur ke sini, untuk ziarah ke sini, tentunya untuk menikmati. Ya meskipun tidak ada mungkin sejarah yang terlalu berkesan, tapi untuk menikmati, untuk sekedar melihat bagaimana kota yang tertua juga, ini bisa menjadi wawasan untuk kita semuanya, jadikan sebagai destinasi. Saya kira untuk tempat ini sekian dulu, dan kita akan melanjutkan di tempat yang lain. Insyaallah. Kami dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.